Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta mendukung Pramdan dulu di Jakarta. Apa faedahnya bagi Anies? Mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Wah, ini kalau Bang Anies bisa ngedukung kita, ini kita akan ini. Tapi saya menduga setelah pilkada usai, ya rasa-rasanya bulan madu antara Anies, ya Ahoker dengan Abah, ini juga akan berakhir, Bang. Mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu. Apa namanya, pendukung Ahok dan pendukung Anies bersatu karena punya musuh bersama. Betulnya tanpa Pak Jokowi hadir, saya yakin anak Abah dengan Ahoker gabung. Bagi saya ini nggak sepenuhnya islah kok, Bang. Nggak sepenuhnya ya. Luka politiknya nggak hilang, Bang. Bang, kita sama-sama tahu lah, belakangan upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat masif. Mungkin teman-teman sudah memetakan atau melihat gitu. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor Enggak. Tidak. Saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Orang juga bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Anies mendukung Pramdan dulu di Jakarta? Apa faedahnya bagi Anies? Apakah mendapatkan tiket? Apakah Anies berharap dapat tiket? Bang, ini PDIP, Bang. Partai yang menurut sejak awal selalu mengatakan, kalau bukan kader jangan main-main. Ganjar aja dulu sebelum ada pengumuman resmi dari PDIP siapa yang jadi calon presiden. Gara-gara aktif di medsos disebut calon presiden, di survei muncul paling kuat. Disebut kemajon, Bang. Kemajon. Padahal kader ya kan? Padahal kader. Apalagi Anies Baswedan. Bagi saya, kalau Anies berharap maju di 2029 dari PDIP, kok gelap gulita, Bang. Salah kalkulasi kalau itu diharapkan. Salah hitung kalau diharapkan. PDIP itu tipikal partai yang menjadikan kader terbaiknya untuk maju. Nah, nggak pernah ada pemain-pemain cabutan di tengah jalan kemudian diusung untuk kandidat. Apalagi untuk urusan presiden. Puan Maharani aja, Bang, nggak bisa maju sebagai calon presiden. Puan ini kurang apa? Pengalaman politiknya panjang. DPR sudah, pernah suara pileknya paling tinggi, ya kan? Pernah jadi menteri, ketua DPR, darah biru. Tapi nggak diusung. Kalau tiba-tiba PDIP mengusung orang yang bukan kader 100 karat, sebut saja Anies dalam Pilpres, bagi saya ini ada tanda-tanda yang serius di PDIP sebagai partai yang ideologis. Makanya, karena saya meneliti kan belajar, untuk partai sekelas PDIP mengusung orang lain, outsider di luar mereka, sebagai kandidat presiden, rasa-rasanya agak sulit. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo? Saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa? Mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Bang, ini berbicara soal Anies ya. Dari berbagai survei, Abang dengan Mas Pram itu kan 50% sekian gitu. Kira-kira seberapa persen faktor Mas Anies dan pemilihnya yang sumbangsi ke pasangan Abang ini? Mungkin kalau dihitung angka pada waktu itu kan masih ada sisa tuh. Ada 9%. Mungkin dengan itunya Bang Anies 5% menambah. 5%? Ya. Cukup signifikan. Cukup, itu yang makanya kenapa? Ya dalam arti kata, ya tim kan bicara, wah ini kalau Bang Anies bisa ngedukung kita, ini kita akan ini. Nah aku yakin Bang Anies, karena gini kan sebelum itu kan Bang Anies keluarin visi misi. Ya. Kita baca visi misinya. Bukan saya mengklaim bahwa sama, karena memang pemerintah daerah itu cuma tugasnya 2, Pram. Urusan wajib sama urusan pilihan. Wajib tuh yang dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkup, itu wajib. Mau bikin apa lo?
beasiswa, mau sekolah gratis, honor guru naik, itu wajib. Yang lain pilihan. Nah kita baca, sama, ya memang begitu pemerintah daerah ya begitu. Anies dan dukungan politiknya ke kubu nomor, jangan-jangan ini hanya cinta sesaat juga, Bang. Cinta sesaat ya. Bisa saja hanya cinta sesaat. Bukan cinta lokasi ya, tapi cinta sesaat. Ya bisa saja juga cinlok juga. Karena kesamaan nasib misalnya di Pilpres sama-sama diperlakukan tidak adil. Dan kemudian ada pelampiasan kemarahan politik dari anak-anak Abah karena merasa ditinggalkan kan, atau tidak diusung oleh partai sehingga tidak bisa bertanding di Jakarta. Pelampiasannya apa? Dukung Pram yang bisa mengalahkan misalnya kubu dari Kimplah. Kan gitu jalan ceritanya, Bang. Bukan karena Anies diterima, bukan karena anak Abah diterima, bukan, belum tentu. Per hari ini kita tidak pernah melihat bagaimana Anies satu panggung dengan Ahok. Per hari ini juga kita tidak pernah melihat bagaimana Anies bertemu dengan ketum partai PDIP, bertemu dengan Hasto, enggak ada. Jadi cintanya dari luar ini. Cintanya dari luar, belum masuk ke dalam, Bang. Apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya menduga setelah pilkada usai, ya rasa-rasanya bulan madu antara Anies, ya Ahoker dengan Abah, ini juga akan berakhir, Bang. Semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Independen. Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu. Ada juga yang mau, gawat ya. Bang, lu kan nggak bisa menafikan juga ya bahwa ada peran dari Ahok, betul, Anies, betul. Yang ini sebenarnya dua kutub yang berbeda. Iya, kalau Ahok aku yakin dia pasti dukung aku, kan serumah. Iya dong. Kalau Anies aku nggak tahu, kok punya keyakinan dia bakal bantu gua. Jujur loh, aku kenal Anies tapi nggak tahu Anies nggak kenal. Tapi menyatukan pendukung Anies dan pendukung Ahok itu sesuatu yang susah. Susah. Ini minyak dan air sebenarnya. Ini pinter-pinter Sidul. Ya, pinter-pinter Sidul. Arti gini, sebetulnya kalau hubungan Bang Anies sama Mas Pram jauh lebih dekat daripada Bang Anies. Ya, apalagi kan waktu anaknya Mas Pram melahirkan, Bang Anies yang nemenin. Itu menurut ceritanya. Ya memang ya kita sama-sama bahasa gini. Kalau Mas Pram menghubungi Bang Anies pasti. Tapi kapan pertemuan saya nggak pernah ikut atur. Saya nggak pernah ikut atur. Apa namanya, pendukung Ahok dan pendukung Anies bersatu karena punya musuh bersama. Mulai mancing ini. Iya dong. Minumnya dalam banget ya. Gua nggak tahu apakah itu musuh atau kan memang bukan musuh dalam arti kata yang negatif ya. Ya musuh politik maksudnya. Ya mungkin. Tapi sebetulnya tanpa Pak Jokowi hadir, saya yakin anak Abah dengan Ahoker gabung. Kenapa? Loh, kita kan punya cara untuk ininya kan. Ya maaf lah, sebelum maaf nih. Kalau Ahok, yakin aku akan membantu. Pasti, karena Ahok kan satu rumah. Ahoker juga dulu kan teman-teman pernah datang ke DPP demo. Minta Ahok maju. Ya kan waktu itu. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Kemudian kalau Bang Anies, dilalah memang mungkin ya sebelum Bang Anies kita ketemu, barangkali 40-50% tim Bang Anies sudah membantu kita. Di awal-awal. Sudah di awal-awal. Iya betul. Kenapa ini seakan-akan Anies itu diterima? Ya karena memang butuh suaranya oleh paslon 3. Tapi kalau nanti paslon nomor 3 menang, terus Anies bilang ini karena dukungan Anies, pasti PDIP, Pram dan Ahok nanti dulu bro, nanti dulu. Mereka berangkat dari nol, Bang. Cepat gerakan politiknya. Ahok jarang-jarang tuh tampil memberikan dukungan politiknya ke Pram dan Dul, meski orang tahu pastinya Ahok ini 100% melipat gandakan kekuatan politiknya. Tapi sejak awal Ahok kan tidak kelihatan membersamai bagaimana kampanye
Pram dan Dul. Bagi saya itu bagian dari komunikasi politik. Per hari ini misalnya kita melihat justru yang menjadi corong itu adalah Anies. Pertanyaannya adalah kemana Ahok? Bukankah Ahok orang dalam? Bukankah endorsement Ahok juga kuat? Sederhana, kalau Ahok jangan ditanya. Gerakan politik, iman politik, mesin politiknya pasti ke Pram. Kenapa Anies yang ditampilkan? Tentu harapan terbesarnya anak-anak abah yang dulu sangat anti dengan PDIP, anti dengan ideologi politik PDIP, secara perlahan mendukung mereka. Karena kalau terus-terusan ditampilin pendukungnya Ahok yang anti Anies, ini bukan malah bersinergi, bisa saling kabur satu sama yang lain pendukungnya. Soal bagaimana pemilih Anies abah dengan Ahoker. Bagi saya ini nggak sepenuhnya islah kok, Bang. Nggak sepenuhnya ya. Luka politiknya nggak hilang, Bang. Betul. Kita kan menyaksikan dari dekat bagaimana Pilkada Jakarta begitu brutal, hampir terbelah dengan kutipan-kutipan ayat itu. Dan itu per hari ini lukanya nggak ada obat. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanan sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi jadi temanmu, sahabatmu, sebagai terjemahan asli. Bukan nanti bilang saya nyampurin urusan agama. Saya sekolah Islam, SD, SMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci di dalam Al-Quran, tidak maksudnya seperti itu, diplesetin seperti itu. Bang, Mas Pram pernah menyampaikan kepada Pak Jokowi gitu ya, kalau janganlah saya diganjarkan gitu ya. Saya jujur, ya saya dengar tapi kan saya nggak tahu. Iya, tapi kalau kita lihat dari elektabilitas beberapa waktu yang lalu, Mas Pram dan Bang Dul itu kan sudah cukup leading. Mungkin ini dianggap sebagai ancaman gitu ya oleh beberapa pihak termasuk Pak Jokowi. Ancaman ini kira-kira ancaman untuk 2029 atau ancaman tidak tegak lurus dengan presiden ketika menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur? Loh, siapapun presidennya, pemerintah daerah itu harus tegak lurus. Loh, ini kan kita perwakilan pemerintah pusat. Harus, walaupun Prabowo presiden kita jadi gubernur dan pasti kita tegak lurus dong. Ya kan namanya kebijakan makan siang gratis, gizi gratis. Emang kita mau tolak? Kan enggak. Ini yang saya tahu dari jauh, hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega cukup baik. Yang saya tahu, walaupun jujur saya nggak pernah ketemu. Dia bercerita banyak tentang bagaimana dulu Pak Prabowo waktu di Jordan kalau nggak ditolong Pak Taufik nggak bisa pulang tuh ke Indonesia. Artinya beliau bangga gitu bisa menarik Pak Prabowo pulang ke Indonesia. Waktu itu aku ya tahulah apa permasalahan terjadi, ya kan. Artinya secara ini aku lihat memang kalau ibu tuh keras kalau dalam idealisnya aja, jangan digeser aja. Mungkin orang anggap nggak cocok buat sekarang. Bagi PDIP termasuk Pram dan Dul, kalau ingin merawat hubungan politik yang baik dengan Prabowo, ya memang harus tidak bersama Anies. Harus tidak bersama Anies. Harus tidak bersama Anies. Ya karena apapun ya Anies dalam tanda kutip. Ini kan sudah menjadi cacat politik. 2024 dan ini akan panjang. Di mana ada Anies ya pastinya akan dieksklusi dan dinegasi dan akan menjadi lawan politik dari Gerindra, Kimplas dan Prabowo Subianto. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Bang, ini kan
pemilihnya Mas Anies juga banyak pemilih PKS ya. Mungkin ada nggak kenalan abang gitu yang orang PKS ataupun memilih PKS, tapi kali ini menyoblosnya adalah Rano. Ini kenapa kita jadi terbelah-belah begini dan ya? juga Pramono. Artinya begini, pemilih PKS mungkin kultur Betawi. Oke. Gimana maksudnya tuh Bang? Loh, PKS kultur Betawi yang di Jakarta, itu pasti Betawi. Kalau dihitung persentasenya mungkin 70% Betawi. Nah kebetulan Betawi sama aku dekat dia dulu. Cuman aku nggak bisa ngukur berapa persen sih teman-teman PKS yang mendukung aku nggak paham. Lu melihat nggak bahwa masyarakat Jakarta juga sebenarnya di satu sisi juga punya kemuakan pada elit politik, terutama pada Jokowi dan keluarganya. Aku nggak bicara Jokowi keluarga. Nah, ini kan kita spesifik ke situ, Bang. Artinya begini, kita ini udah pada tingkat ubun-ubun, bahasa Betawinya. Pegal kita udah capek. Janganlah kita diadu-adu. Kita udah mulai pilek, kita udah mulai pilpres. Sekarang dipaksa, masih diadu juga. Pecah. Gue yakin pecah. Gue takut ngomong ekstrim, tapi pecah. Kepala kita pecah. Kalau orang kepala pecah, beludruk.